Kemarahan yang membawa kepada dosa. Tadi firman Tuhan katakan kita tidak boleh marah sampai matahari terbenam. Ada kemarahan yang dianggap buruk adalah kemarahan yang tidak terkendali, berlebihan, diekspresikan dengan cara yang berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Kemarahan tersebut membuat orang sulit untuk membuat keputusan yang rasional. Makanya ketika marah itu jangan bikin keputusan. Dan bahkan dapat berdampak buruk pada kesehatan. Ada orang yang saking marahnya sampai jantungan. Saking marahnya sampai darah tinggi. Amsal 29 ayat 22 bilang gini. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Satu hari saya pernah ngantri di sebuah tempat. Tiba-tiba ada orang yang marah-marah di antrian belakang dan memaki-maki petugas yang ada. Membuat semua orang yang ngantri jadi melihat ke arah orang ini. Nah, menurut saya orang pemarah ini betul seperti firman Tuhan, menimbulkan pertengkaran. Orang yang pemarah gak sabaran, disuruh antri gak mau. Orang yang pemarah selalu menimbulkan pertengkaran. Orang yang lekas gusar itu pasti banyak bikin kesalahan. Nah, ketika dia teriak-teriak marah-marah, sebenarnya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Oleh karena itu janganlah jadi orang yang suka lekas marah. Kesalahan kita yang berikutnya ketika marah adalah kita harusnya tidak boleh menyimpan amarah. Mazmur 37 ayat 8 berkata gini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Boleh gak sih orang marah? Boleh, tapi untuk tujuan mendidik, tujuan yang baik. Ada hal-hal yang perlu kita marah, tapi kita tidak boleh menyimpan kemarahan. Makanya firman Tuhan katakan jangan marah sampai matahari terbenam. Artinya dipendam, jadi dendam, menyimpan amarah dalam hati. Berhenti marah, karena kalau kita simpan kemarahan itu akan membawa kita kepada kejahatan. Pengkhotbah 7 ayat 9 gini, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kalau Anda tidak mau jadi orang bodoh, jangan lekas marah dan jangan sampai simpan amarah. Amarah yang dipendam akan membawa kepada kejahatan. Ingat kejadian Kain dan Habel dalam Kejadian 4 ayat yang kelima, ketika Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, hati Kain menjadi panas dan muram. Kejadian 4 ayat 6 berkata begini, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Terbukti dalam firman Tuhan, amarah yang dipendam akan membawa kepada kejahatan. Dan Tuhan memberi nasihat kepada Kain yang menjadi nasihat bagi kita hari ini. Bagaimana kita bisa bebas dari memendam amarah? Bagaimana mengendalikan kemarahan kita? Belajar menguasai emosi kita. Belajar menguasai diri. Galatia 5 ayat 22 tentang buah roh, salah satunya adalah kesabaran dan penguasaan diri. Kita harus belajar sabar, mengendalikan emosi kita. Kemampuan untuk menguasai diri semarah apapun. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ketika kita belajar menguasai diri, pikirkan konsekuensi yang bisa terjadi kalau kita membiarkan amarah kita meledak. Pikir panjang. Seringkali kita gegabah, salah bicara. Kita gegabah membuat keputusan. Makanya saya sering bilang, jangan bikin keputusan saat kamu sedang marah. Kalau kita marah, cara menguasai diri gini, tenangkan diri kita. Menjauh dari orang yang membuat kita marah. Daripada kita tetap ada di situ, kita lebih baik menjauh. Kita harus berusaha menenangkan diri. Berbagai cara yang berbeda bisa ditempuh untuk menenangkan diri. Bukan untuk melampiaskan kemarahan, tapi untuk menenangkan diri. Daripada kita menyesal karena kata-kata yang kita lepaskan tidak bisa ditarik kembali. Mazmur 4 ayat 4 berkata gini, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jangan sampai ketika bertengkar sama pacar, main teriak, putus saja. Abis itu kita nyesal, nangis. Dalam pernikahan juga sama. Ketika hati sedang marah, jangan gegabah bilang, cerai aja. Emangnya cari gantinya murah? Emang cari gantinya mudah? Tidak murah dan tidak mudah kan menikah. Kita harus jaga emosi kita. Kita harus belajar menguasai diri. Kendalikan emosi Anda.